sendirian. Ia berperang melawan Taliban di wilayah Babaji, sebelah selatan Afghanistan pada September 2010. Ketika ia tengah sendirian di markas dan kemudian dikepung oleh tentara Taliban, tentara Gurkha yang merupakan tentara Nepal namun merupakan bagian dari British Army ini meluncurkan 17 granat, menembakkan 400 peluru dan meledakkan sebuah ranjau. Semua dilakukan untuk menghentikan serangan Taliban. Kisah keberaniannya semakin menarik saat ia kehabisan seluruh amunisinya. Pria berusia 35 tahun ini pun menggunakan tripod senapan mesinnya untuk membunuh seorang Taliban. Ketika itu Pan mengatakan ia hanya berusaha membunuh sebanyak-banyaknya orang sebelum ia sendiri terbunuh. Atas keberaniannya, ia diberi penghargaan berupa medali kehormatan oleh Ratu Inggris. Meski bukan sebagai tentara yang paling banyak membunuh musuh dalam sejarah, ia benar-benar pantas disebut salah satu tentara paling mematikan. Selama hidupnya, Miyamoto Musashi, seorang samurai dari Jepang, sudah mengalahkan lebih dari 60 musuh dalam duel hidup dan mati. Duel-duel yang dilakukannya melibatkan para satria dengan kemampuan yang tinggi. Pertarungan pertama Musashi mungkin yang paling menonjol dan terkenal. Ia memenangkan pertarungan itu saat masih berusia 12 tahun. Lawannya adalah seorang samurai dewasa terlatih. Kisahnya semakin menarik ketika musuhnya itu menggunakan pedang tajam, sementara Musashi hanya memakai sebuah tongkat kayu. Sejak saat itu hingga usianya 29 tahun, Musashi telah memenangkan lebih dari 60 pertarungan. Ia juga sudah terlibat dalam 6 kali perang. Melihat sepak terjangnya, diyakini Musashi telah membunuh lebih banyak orang, bahkan disebutkan di setiap pertarungannya, Musashi hanya mendapat 1 luka saja. Dikenal sebagai Gani dalam kesatuannya, Sersan Carlos Norman Hatchcock II dikonfirmasi telah membunuh lebih dari 93 tentara musuh selama Perang Vietnam. Sebagai seorang sniper atau penembak jitu, ia sangat terampil dalam mengantisipasi gerakan musuh. Ia memiliki salah satu catatan paling mengesankan penembak jitu di Korps Marinir. Puluhan kejuaraan menembak ia menangi, dan meskipun dikonfirmasi membunuh 93 orang, banyak yang percaya jumlah korbannya jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 300 orang. Saking berbahayanya Hatchcock, tentara Vietnam mengadakan sayembara dengan hadiah $30.000 Amerika untuk kepalanya. Ia sangat ahli menyusup, bahkan ia tak perlu melihat wajah korbannya untuk menembak. Jika melihat kilatan cahaya di antara pepohonan yang merupakan tanda adanya sniper musuh di sana, Hatchcock dengan tepat mengenai sniper musuh tersebut. Ia juga pernah menjadi relawan untuk suatu misi. Ia harus merangkak lebih dari 1,5 kilometer mendekati wilayah musuh untuk menembak jenderal pasukan Vietnam Utara. Ia membutuhkan waktu 4 hari 3 malam tanpa tidur selama pengintaian. Satu tentara musuh hampir menginjaknya di padang rumput. Pada saat lain, ia hampir digigit ular berbisa. Namun ia tak gentar. Ia pun berhasil membidik tepat di dada sang jenderal dan membunuhnya. Pria prajurit Vietnam pun langsung memburunya. Hatchcock harus kembali merangkak untuk kabur dan memang ia tak pernah tertangkap. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet sering melibatkan banyak sniper wanita. Banyak yang percaya bahwa wanita lebih baik dalam hal menembak jitu dibanding pria. Klavdia adalah salah satu yang bersedia berjuang demi Soviet untuk menghadapi pasukan Aksis, pasukan Jerman, Italia, dan Jepang saat usianya masih 17 tahun. Dari 2.000 sniper wanita Soviet, Klavdia adalah yang terbaik. Begitu terjun dalam perang, teman baiknya Marisua Chikvinzeva dibunuh oleh sniper Jerman. Inilah yang konon mendorong Klavdia menjadi pembunuh mematikan. Ia dilaporkan telah membunuh 257 tentara Aksis. Sebagai perbandingan, sniper terbaik Amerika Serikat Chris Kyle diklaim membunuh 225 musuh.
Timo Haiha adalah seorang prajurit Finlandia yang tercatat sebagai penembak jitu dengan membunuh paling banyak sepanjang masa. Haiha lahir di kota Ratu Jarvi, dekat perbatasan kini Finlandia dan Rusia. Ia memulai dinas militer pada 1925. Tugasnya sebagai penembak jitu dimulai selama Perang Dingin antara Uni Soviet dan Finlandia. Selama konflik, Haiha mampu bertahan sampai suhu beku minus 40 derajat Celcius di medan perang. Dalam kurun waktu kurang dari 100 hari, ia tercatat sudah melakukan 505 pembunuhan. Bagaimana Haiha melakukan semua ini sangat mengagumkan? Ia beberapa hari bertahan di salju menunggu pasukan musuh datang, kemudian menembaki mereka. Ini dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Tentu saja ketika mendengar banyak tentaranya terbunuh, Soviet berpikir untuk mengerahkan pasukannya berperang. Namun ketika diberitahu pembunuhnya hanya satu, Soviet pun mengirimkan para sniper untuk memburunya. Tapi setelah mengetahui para snipernya tidak ada yang kembali, Soviet memutuskan mengirim tentara 1 batalion. Tentara-tentara ini pun tak ada yang kembali. Kemudian mereka membombardir daerah itu dengan artileri berat, tetapi Haiha masih selamat. Haiha adalah sniper yang pintar, yang merunduk di salju dengan pakaian putih serupa salju sebagai kamuflase. Ia juga menggunakan senapan kecil dan pendek untuk menghindari penglihatan musuh. Namun akhirnya ia tertembak di rahang, bukan karena ditembak, tetapi karena peluru nyasar. Vasily Zaitsev mungkin adalah sniper terbaik dan terpopuler dalam sejarah berkat film Enemy at the Gates yang mendunia. Ini adalah sebuah film besar yang diangkat dari kisah nyata sniper asal Soviet ini. Zaitsev lahir di Yelininsk dan dibesarkan di pegunungan Ural. Namanya berarti kelinci dalam bahasa daerah. Ia pernah menjadi pejabat di Angkatan Laut Uni Soviet, namun akhirnya menjadi relawan berjuang di garis depan selama perang. Zaitsev juga mengelola sekolah penembak jitu di pabrik Mitiz. Para taruna yang dilatih disebut Zaichata. Ini adalah awal dari gerakan sniper di tentara Uni Soviet. Diperkirakan bahwa penembak jitu yang ia latih telah menewaskan lebih dari 3.000 prajurit musuh. Zaitsev sendiri tercatat telah membunuh 242 musuh antara Oktober 1942 dan Januari 1943. Namun jumlah sebenarnya mungkin lebih dekat dengan 500 orang. Saat paling dramatis bagi hidupnya adalah ketika ia berhadapan langsung dengan Erwin Koenig, sniper terbaik Nazi. Duel berlangsung selama 3 hari di reruntuhan Stalingrad. Sama-sama sniper terbaik dan jumlah rekor pembunuh yang hampir sama saling berhadapan. Pertempuran dimenangkan oleh Zaitsev setelah mereka saling mengintai 3 hari 3 malam lamanya. Dengan jumlah musuh yang dibunuh mencapai 2.746, Dillard Johnson adalah tentara Amerika paling mematikan dalam perang. Selama bertugas di Irak, Johnson telah dikenal sebagai kombatan yang paling banyak membunuh dan sangat berbahaya. Sebagai komandan dari satuan bernama Carnivore, Johnson yang berusia 48 tahun membantu memimpin operasi Amerika Serikat saat Perang Irak 2003 lalu. Johnson dibesarkan dengan kebiasaan ayahnya yang suka berburu. Ia pun menyukai kegiatan tersebut dan pada usia 13 tahun berhasil membunuh rusa yang cukup besar. Pada tahun 1986, ia pun bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah 2 kali memimpin Perang Irak, ia pun membawa pulang banyak medali, termasuk Silver Star dan Purple Hearts. Sebagai kenang-kenangannya akan masa perang, ia memiliki sebutir peluru yang tak bisa dikeluarkan dari kakinya. Ia pun mengidap kanker darah yang ia percaya didapat dari mengisap terlalu banyak bubuk mesiu saat berperang. Setelah pensiun, ia kini bekerja sebagai penasihat di sebuah perusahaan amunisi. Ia tak lagi suka menembak dan berburu, ia lebih memilih untuk surfing bersama anak-anaknya. Pemirsa, itulah 7 tentara paling mematikan dalam sejarah versi On The Spot.